Shalom saudara, selamat malam. Malam hari ini kita berjumpa kembali saudara dalam renungan kita. Malam hari ini kita terus bergairah untuk menghampiri Tuhan, untuk mendengarkan sebagian firman yang sederhana dari Tuhan yang ditaruh atas saya, teman-teman semua memberkati. Tapi sebelum kita berdoa, kita minta Tuhan berkata-kata di tengah kita. Kita minta Roh Kudus-Nya terus membantu kita dalam setiap kehidupan kita, diperlengkapi lewat firman-Nya. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat malam ini, satu hari lagi Tuhan kami boleh datang di tanggal 4 bulan 1 2025. Kiranya Tuhan memberkati kami Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan nyatakan isi hati-Mu atas setiap kami. Kami percaya Tuhan kesetiaan kami terus Tuhan untuk mencari Engkau, merenungkan firman-Mu. Kami percaya itu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, berkata-kata melalui hamba-Mu Tuhan, sampaikan isi hati-Mu dan memberkati kami, memberkati hamba-Mu juga. Dalam nama Yesus Tuhan, amin, amin. Salam saudara, Tuhan Yesus memberkati kita hari ini di tanggal 4 bulan 1 2025. Saudara, pagi ini bergairah. Ada satu waktu saya bangun pagi ini saudara, ada satu penglihatan yang Tuhan berikan buat saya pagi ini. Seperti ada tulang-tulang kering yang berserakan saudara. Dan Tuhan ingatkan tentang Yeskiel 37 ayat 1-14. Dikatakan pagi ini Tuhan ada tulang-tulang kering yang Tuhan akan bangkitkan. Dikatakan tulang kering yang akan dibangkitkan terdapat dalam Yeskiel 37 ayat 1-14, di mana di sini Nabi Yeskiel mendapatkan visi dari Tuhan tentang lembah yang penuh dengan tulang-tulang kering. Saudara, di beberapa poin penting dari ayat ini saudara, ayat kunci yang pertama di Yeskiel 37 ayat 3 dikatakan, lalu berkata kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini hidup? Jawabku, iya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahuinya. Dan saya percaya waktu Tuhan bertanya atas setiap kita, apakah kita yakin dengan kuasa Tuhan, kita yakin dengan Tuhan masih mampu untuk membangkitkan kita. Yeskiel 37 5-6, saya catat sini teman-teman ya. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang itu, sesungguhnya aku akan memberikan napas hidup kepadamu. Aku akan menempelkan otot-otot pada kamu dan menyelimuti kamu dengan daging, dan aku akan memberi kulit kepadamu serta napas hidup kepadamu, maka kamu akan hidup. Bagaimana saya percaya ini hatinya Tuhan, dikatakan bernubuat buat tulang-tulang kering itu, supaya kuasa Tuhan dinyatakan. Dia bilang, aku akan menempelkan otot-otot pada kamu dan akan menyelimuti kamu dengan daging. Aku akan memberi kulit kepadamu serta napas hidup kepadamu, maka kamu akan hidup. Mazmur 23 ayat 3-4 dikatakan, ia menyegarkan, ayat 3, jiwaku. Ia menuntut aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Sadari hari-hari saudara, mungkin dalam kelemahan, dalam kekeringan yang kita alami, kita percaya bahwa dalam lembah kekelaman dikatakan aku tidak takut, seperti Daud berkata bahwa karena Tuhan yang beserta kita, gada dan tongkatnya itulah yang menghibur kita. Yesaya 40 29-31, di mana kalau bicara tentang tulang kering saudara, di mana ada kekeringan, ada mungkin dry bones yang kita alami, tapi Tuhan ingatkan Yesaya 40 29-31 dikatakan 29, dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Ini hati Tuhan buat setiap kita. Dia selalu di depan pintu kita, hati kita, dia selalu mengencourage kita untuk memberi kekuatan yang lelah kepada yang lelah, menambah semangat kepada yang tidak berdaya. 30, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan letih jatuh tersandung. 31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan dikatakan mendapat kekuatan baru. Mereka sumpah merajau yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dengan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan tidak menjadi lelah, dikatakan. Dan saya percaya ini yang Tuhan mau buat setiap kita, untuk kita nanti-nantikan Tuhan memberi kekuatan buat setiap kita. Dan satu ayat lagi sudah, 1 Korintus 15 ayat 58, karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, dikatakan jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Kita harus sadar untuk kita berdiri teguh hari-hari ini, jangan goyah. Kita terus kerjakan apa yang menjadi pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan di Yeskiel 37 ayat 1-14 ini Tuhan berikan memaknai saya di dalam literatur teman-teman semua.
Makna apa yang boleh kita ambil? Yang pertama adalah kebangkitan rohani, ya, tulang kering melambangkan keadaan rohani yang mati dan kering yang Tuhan bangkitkan. Yang kedua, harapan dan kebangkitan, dikatakan Tuhan dapat membangkitkan dan memberi hidup yang baru. Dan mungkin kita alami hari-hari ini sesuatu yang tertutup, yang mungkin gak mungkin ada jalan keluar, tapi percaya bahwa Dia memberikan harapan, Dia bangkitkan kita untuk memberikan hidup yang baru. Yang ketiga, kekuasaan Tuhan. Tuhan memiliki kuasa untuk membangkitkan dan menghidupkan. Mari kita bernubuat, mendeklarasikan bahwa kekuasaan Tuhan itu ada. Dia membangkitkan dan menghidupkan yang mungkin sudah mati dalam kehidupan kita, yang buntu sekalipun. Dan yang keempat, restorasi dan pemulihan. Tuhan ingin memulihkan dan mengembalikan keadaan yang rusak dalam kehidupan kita. Dan aplikasinya, teman-teman, saya catat di sini bahwa yang pertama yang harus kita lakukan ya adalah percaya kepada Tuhan yang memiliki kuasa membangkitkan. Kita harus percaya penuh dengan kuasa Tuhan bahwa Dia masih sanggup untuk membangkitkan kita, untuk me-encourage kita lebih lagi. Yang kedua, jangan putus asa, jangan goyah, karena Tuhan dapat memberi hidup yang baru atas setiap kita. Dan yang ketiga, berharap terus kepada Tuhan untuk pemulihan dan restorasi. Terus berharap kepada Tuhan, terus gedor pintu surga, terus percaya kepadanya. Yang keempat, mengakui kelemahan dan membutuhkan Tuhan. Kita harus mengakui, saudara, bahwa dalam kelemahanlah kuasa Tuhan sempurna. Sekali lagi, mengakui kelemahan dan membutuhkan Tuhan. Depend on God's only. Bergantung penuh kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu hari ini mengenai tulang-tulang kering yang Tuhan akan bangkitkan. Kami percaya Tuhan mengajar kami untuk kami mengaplikasikan Yeskiel 37 ini Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami percaya Tuhan, yang pertama kami aplikasi percaya kepada Tuhan yang memiliki kuasa yang membangkitkan. Yang kedua, kami gak putus asa karena Tuhan yang memberikan hidup yang baru. Yang ketiga, kami berharap terus kepada Tuhan yang akan melakukan pemulihan dan restorasi. Dan yang keempat, mengakui kelemahan kami bahwa kami membutuhkan Engkau, Tuhan. Mantraikan setiap firman yang kami dengar malam hari ini, Tuhan, kiranya bertumbuh berbuah dalam kehidupan kami, supaya kami dibangun, kami dibangkitkan, Tuhan. Dan tulang-tulang kering itu sementara napas kehidupan turun, Tuhan membangkitkan. Kami percaya, Tuhan. Tuhan, kami bersyukur, Tuhan, buat firman-Mu hari ini. Materaikan setiap firman itu dalam loh hati kami. Berkati setiap teman-teman hamba-Mu sepanjang hari ini, Tuhan. Kiranya damai sejahtera menyertai kami sepanjang malam ini, Tuhan. Terus kami bergairah untuk kami dengar Tuhan berkata-kata, untuk kami dengar Tuhan mengencourage kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam teman-teman semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.